selamat datang di Grow Online. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Kita ketemu lagi di Grow Online edisi bulan Oktober. Semoga teman-teman semua sehat dan makin semangat ngerjain bisnisnya. Wah, hari ini tuh ada yang beda banget ya, Grow. Kali ini aku ditemenin sama Paki. Wow. Apa kabar Gina hari ini? Aku alhamdulillah Paki selalu sehat, selalu bahagia ya, karena aku senang banget bisa ketemu lagi di Grow Online bulan Oktober. Ya Gina, memang kita belum bisa leluasa bertemu, berkumpul seperti Grow sebelumnya. Tapi dengan Grow Online ini tentu tak kalah serunya dengan kalau kita berkumpul di Grow Offline. Bener banget Paki, di masa kayak sekarang ini kita jadi lebih banyak waktu untuk belajar teknologi, jadi lebih pinter lagi. Paki apa kabar sih? Alhamdulillah kabar baik selalu Gina. Bener yang Gina bilang tadi, rugi banget kalau di masa sekarang ini kita kerja dari rumah, kita keasikan work from home, tapi kita tidak menambah skill kita, malah mager. Rugi banget pastinya teman-teman. Paki semangat banget sih kali ini. Kok bisa semangat gini? Kenapa Paki semangat banget? Gina, bulan ini bulan Oktober. Kita bisa nyebutnya Rocktober. Nah, pas bulan Oktober juga kan ada Hari Kebangkitan Nasional ya. Kita sebagai generasi muda harus mengambil inspirasi dari 3 serangkai pendiri Budi Utomo. Mereka adalah pahlawan yang berjuang dengan memodernisasi pemikiran dan cara berjuang bangsa ini pada masa itu. Nah, di Oriflame juga kita ikut ambil peran untuk memberikan harapan kepada komunitas kita bahwa ada peluang untuk mendapatkan penghasilan di sini. Apalagi di masa pandemi kayak gini, Paki, Oriflame itu tetap jalan, tetap lancar dengan cara kerjanya online. Bener banget nih Gina. Di Oriflame ini tidak hanya penghasilan yang bisa kita dapat, tapi ada juga kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri. Karena penghasilan kita akan naik kalau kapasitas diri kita juga naik. Ngomong-ngomong Gina, selama Gina ngerjain Oriflame dari Gina awal gabung sampai hari ini, pernah nggak sih Gina merasa ada tantangan yang sangat besar? Dan inspirasi apa yang membuat Gina tetap berjalan untuk melewati tantangan tersebut? Ada dong Paki, pasti tantangan itu ada ya. Jadi tantangan aku itu pas jemput SM teman-teman. Jadi awalnya itu aku udah punya jaringan, udah punya community, terus ternyata rontok ya. Pasti udah tahu lah istilah rontok di sini, pasti udah tahu banget, hatam banget, dan di situ aku pun ikutan down. Jadi ya ikutannya udah males gitu. Terus akhirnya ada sesuatu yang bikin hati aku tersentuh. Apa itu Gina? Tentang keluarga. Aduh, aku merinding Paki, tentang keluarga, tentang orang tua yang bikin aku, kalau aku nggak di sini, aku nggak akan bisa punya penghasilan percepatan rezeki yang cepat. Jadi di situ aku ngebut lagi dan alhamdulillah 4 bulan kalau nggak salah fokus SM. Oh ya? Paki. Jadi dari Gina down, Gina dapat inspirasi tadi, 4 bulan Gina bisa melewati tantangan yang terberat pada hari itu ya Gina ya. Fokus dan akunya juga udah yakin. Oke. Dan ada why-nya itu yang paling kuat dulu ya. Maksudnya kayak di situ orang tua aku kan, aku benar-benar oke, harus dan 4 bulan itu benar-benar bisa Paki. Kalau Paki sendiri gimana? Tantangannya apa? Apa jangan-jangan nggak ada tantangan ya kayaknya ya? Pasti ada dong Gina, sama seperti Gina. Jadi yang namanya ngerjain bisnis pasti ada tantangannya. Kalau kami dulu yang pertama ngerjain bisnis adalah Maki. Jadi pada waktu Maki awal dulu ngerjain bisnis pasti ada curhat-curhatnya dong ke aku. Dari mulai ya diomongin orang, nggak dipercaya, bahkan untuk ngomong di depan orang pun belum selancar seperti hari ini. Makanya tadi aku bilang di Oriflame itu kita bisa menambah kapasitas diri karena aku melihat sendiri perjalanan dari awal Maki ngerjain bisnis sampai hari ini kelihatan banget bedanya. Oke Paki, nah kalau sekarang kan Paki udah resign ya, udah kerja bareng Maki, itu gimana Paki kerjanya? Hari ini aku sudah resign dan kerja bareng Maki. Nah, alhamdulillah komunitas kita semakin besar dan di situ kompleksitas masalah dan pekerjaan juga bertambah. Setiap bulan kita bagi nih Gina, ini pekerjaan Maki dan ini pekerjaan yang aku kerjakan. Dan gak hanya itu aja, kita juga membagi pekerjaan-pekerjaan di rumah. Apalagi di masa saat ini, di mana anak-anak juga belajar di rumah. Terutama buat para orang tua yang punya anak-anak di usia sekolah dasar, hari-hari ini adalah kita menjadi guru informal di rumah. Kita sudah 8 bulan di training dan sekaligus praktek untuk menjadi guru tidak resmi di rumah.
Seru banget Paki, something doesn't kill you make you stronger. Paki, ini kok makin gelap ya? Iya Gina, kenapa ya? Kita pakai kacamata kayak Gina. Ya ampun. Dari tadi. Mau jalan-jalan Paki, jadi kita Iya. dari tadi pakai kacamata ya. Kita sudah lama nih ya nggak jalan-jalan. Ngomong-ngomong, ada yang seru apa di bulan ini Gina? Seru banget Paki, di bulan Oktober ini ada yang seru, ada Haga Backpack. Wow, Gina udah dapat? Udah dong, kita kan udah 250 BP. Nah, teman-teman yang nobar guru online pada hari ini sudah pada 250 BP. Oke, harus pada dapat ya. Kalau nggak dapat nyesel. Aku kasih tahu nih ya kebagusan tas ini nih. Ruang penyimpanannya itu tuh besar banget teman-teman. Terus banyak penyimpanannya juga. Jadi di kanan, di kiri, dan di depan ada. Bahannya juga anti air dan kece banget kan kalau dipakai. Caranya gimana sih? Caranya teman-teman cukup 200 poin di bulan ini bisa tebus hadiah ini di bulan depan, atau kayak aku 250 BP di bulan ini dan langsung bisa bawa pulang tasnya. Keren banget ya. Wah, bagus ya Haga Backpack tadi. Selain Haga Backpack, ada apa lagi Gina? Ada hadiah welcome program Paki. Nih, Apa aku kasih aja tahu welcome ya program isinya bulan apa ini? aja bulan ini. Makanya wajib rekrut sebanyak-banyaknya karena hadiah welcome program satunya adalah dompet ini. Bagus warnanya. Kan kece kan, harus punya, harus dapat ya. Terus WP2-nya itu, welcome program 2-nya itu adalah ini. Tuh. Ini gimana cara pakainya Gin? Ini Paki nggak tahu cara pakainya ya. Ini bisa Iya. dipegang kayak gini aja. Bisa juga dipakai kayak gini, dan talinya ini bisa dipanjangin teman-teman. Jadi bisa dijadiin sling bag juga. Keren banget. Nggak cuma itu Paki. Ada lagi? Ada lagi. Ini ampun sampai masuk semua ke sini ya. Ini adalah WP3. Wah, cocok banget ini buat traveling. Muat banyak karena ini memang muatan tasnya tuh banyak tuh, dan detailnya juga keren banget. Moga-moga kita bisa segera jalan-jalan dan bisa bawa tas ini. Ngomong-ngomong, Gina tahu nggak tahun 2021 ini kemana tujuan Diamond Conference-nya? Tahu banget dong Paki. Tujuannya adalah ke Los Angeles, Amerika Serikat, dan jalan-jalan Hollywood. Ya ampun, jadi pengen deh aku. Yang namanya Upland Gina pasti senangnya mengiming-imingi dolen supaya juga ikut pengen. Mau jalan-jalannya, tapi juga harus mau kerjanya. Nah, Gina sendiri, apa nih yang membuat Gina pengen jadi diamond? Iya Paki, kenapa sih aku pengen banget jadi diamond? Karena pertama, pingin bonus bulanannya di atas 30 juta dong Wow. Paki, biar bebas finansial. Terus pingin banget aku punya mobil Fortuner. Ya ampun, udah mimpiin banget mobilnya warna apa kayak gitu Paki. Terus aku mau kejar cash award-nya pastinya. 42 juta ya? Nah, 42 juta mau beli rumah Paki. Paki, ini rumahnya besar. Pastinya untuk jadi seorang Diamond Director akan melalui banyak hal, tapi rewardnya juga besar dan itu sangat sepadan. Iya Paki, karena mengejar impian itu nggak mudah kecuali mimpi dalam tidur. Gimana kalau kita dengar cerita dari teman-teman Diamond Director bagaimana mereka melewati setiap tantangan dan mengejar impiannya? Yuk! Hai, saya Dwi Yunianti Rahayu. Saya adalah Diamond Director dari Balikpapan. Tantangan apa yang aku dapetin dalam menuju Diamond Director? Sejujurnya teman-teman, kalau dibilang tantangan atau ingat atau nggak ingat, sebenarnya sih udah lupa ya. Udah lupa dan merasa semua yang aku lewati itu bukan suatu penyesalan atau suatu hal yang jelek gitu ya, enggak banget. Karena aku dari awal udah melihat segala masalah itu, segala problem itu pasti bakalan ada penyelesaiannya, pasti bakalan ada solusinya, dan aku tidak khawatir karena semua di sini diajarin. Itu salah satu keputusan aku mau ngerjain Oriflame. Tapi kalau benar-benar ditanyain apa sih momen-momen apa yang kamu merasa penting untuk sharing ke teman-teman yang kiranya bisa menginspirasi, insya Allah aku sharing ke teman-teman ya. Tantangan pertama,
Sebenarnya aku adalah pribadi yang males belajar make up, dan aku tidak terlalu yang gimana-gimana tentang make up. Dulu tuh maunya di skip aja tentang produk gitu kan. Tapi kemudian Upland bilang, atau aku juga dengar Oriflame Training pernah bilang, dan beberapa orang lagi leader yang bilang bahwa kita kerja di bisnis kosmetik, terus kita nggak tahu tentang kosmetik atau nggak tahu tentang produknya, bagaimana mau jualan gitu kan. Itu langsung yang kayak, ya elah, harus belajar nih. Ya udah deh, aku belajar, dan itu pun kepake akhirnya. Tantangan kedua adalah yaitu ketika demo kan aku kan nggak akan depend sama Upland terus. Upland juga akan sibuk dengan tim yang lain gitu kan, dan aku juga nggak akan melulu bisa menggandeng downlineku yang mua atau membayar seorang mua gitu ya. Jadi ada saat-saatnya dimana akhirnya aku harus berhadapan dengan tim baru yang aku harus sharing kepada mereka gimana cara pakai produk, ya kan. Akhirnya aku belajar, aku niatin ikutin gitu ya, sampai tantangan yang paling yang aku inget aja ya, bukan biasa aja sih, tapi aku inget terus bahwa aku pernah mendandani atau ngedandanin ibu Kapolres kepolisian atau kantor polisi Kalideres loh teman-teman. Wow, seru banget ya. Dan itu pun menuju ke sananya aku naik kereta. Aku belum pernah ke Kalideres pakai kendaraan umum. Terus bawa koper, bawa tas merah gitu ya. Karena aku belum punya tim, dan itu adalah tim baru yang lagi aku bangun. Wah, seru banget. Belum lagi perjalanan ke Tegal, juga presentasi di ruang spa yang gelap dan sebagainya. Pokoknya seru banget, dan karena aku menikmati semua prosesnya, jadi aku nggak ngerasa gimana-gimana teman-teman. Yang aku ingat adalah enaknya bisa dapat 2 tiket jalan-jalan ke luar negeri ya dengan Oriflame, itu aja. Kalau katanya bilangnya adalah kita kalau mau sukses harus mau melakukan hal yang belum pernah kita lakukan. Kalau kita mau sukses besar, ya kita harus mau melakukan hal yang besar juga. Jadi modal dari tulisan itu yang bikin aku, oh ya udahlah, emang aku harus ngelewatin itu. Nggak cuma aku training, sharing di grup, enggak. Kalau kadang aku memang harus jump in, aku harus melakukan hal-hal yang nekat. Ya udah, akhirnya aku mau lakukan itu. Dan momen ketiga yang lucu-lucu mengemaskan menurutku pada saat aku mau closing SGD, Senior Gold Director. Itu di bulan Oktober 2017 adalah closing terakhir di bulan terakhir, yang kalau aku di situ nggak closing, itu aku harus mengulang kembali semuanya. Dan di bulan Oktober kembali dari Gold Conference 2017 yang pertama, aku mendapati almarhum bapakku sakit, yang aku menemani dia, yang aku nganterin, yang aku nyuapin, yang aku nemenin dia, pokoknya hampir dari pagi sampai malam setiap hari. Dan aku perjalanan dari Sentul ke Pondok Gede, bolak-balik dan sebagainya. Praktis, sangat-sangat tidak konsen waktu mengisi grup, atau ya banyak hal yang aku lewati. Tapi aku nggak gimana-gimana, ya aku ikhlas, aku iringi tim aku dengan doa, aku kerjain semua yang harus aku lewatin teman-teman. Aku baru ngerasa di situ bahwa untung aku banyak bonding dengan tim. Ya kalau udah bondingnya dapet sama tim gitu ya, walaupun kita sedang emergency, sedang tidak bisa full time di grup, alhamdulillah mereka sudah mandiri, mereka sudah bisa jalan sendiri, dan akhirnya aku closing bener teman-teman di bulan itu. Berduka karena almarhum berpulang tanggal 20 sampai tanggal 25, tanggal 26 setelah aku konsultasi dengan Bun Bun waktu itu, yang Bun Bun mengingatkan aku bahwa yang harus aku pikirkan juga adalah orang-orang yang masih ada, yang ada di sekitarku, yang menunggu aku berhasil. Pada bulan itu pun juga ada program eksklusif umroh. Akhirnya aku nggak lolos, tapi aku closing SGD. Dari uang SGD itu aku jadi bisa nabung, dan karena aku sudah level SGD juga waktu itu aku sudah bisa nabung minimal 10 juta sebulan. Aku mulai ngumpulin duit itu Januari sampai Maret, itu 3 bulan 60 juta. Jadi dari uang leaders driver, dari uang SGD, dari uang bulanan aku yang aku sisihkan lebih dari 10 juta sebulan, seperti itu. Wow, asik ya. Mau kan kayak gitu? Jadi ya benar,
tetap bisa umroh sama ibu walaupun dengan bayar, tapi pun bayarnya kan juga mendapatkan rezeki dari Oriflame, dari bisnisku, tetap tidak mengganggu uang rumah, uang anak-anak yang untuk sekolah, kayak gitu teman-teman. Nah, apa sih yang bikin aku selalu terinspirasi atau yang bikin aku selalu ingat kalau harus dikerjain terus gitu ya? Yang aku ingat adalah ya leader-leader itu selalu mengatakan bahwa kalau mereka bisa, kamu juga bisa. Aku langsung yang wah, iya ya, aku juga bisa kayak gitu. Terus ternyata setelah kita baca testimoni leader-leader, dan leader-leader pun juga ngelewatin hal-hal yang seru-seru menggemaskan dan mereka bisa sampai gitu. Jadi itu aja sih yang bikin aku terus bahwa aku bakalan nyampe sama mereka, aku pasti bisa sama seperti mereka. Itu teman-teman. Terus yang harus dilakukan dalam mencapai posisi diamond gitu ya, waktu itu rajin datang training, rajin ikut training, kalau nggak bisa offline, online. Rajin baca buku apa aja yang direkomendasikan upline, yang direkomendasikan business coach, dilakukan. Terus satu lagi, lakukan semua yang emang diarahkan ke kita. Teman-teman pasti ada beberapa ilmu-ilmu yang belum dikerjain, jadi kerjain aja, dipraktekin aja, pasti sampai ya. Oke, itu aja sharing dari aku, semoga bermanfaat. Go Diamond buat semua. Aku Geget Noviani, Diamond Director dari Jakarta. Hal yang paling menantang selama Geget menjalani Oriflame sampai menjadi Diamond Director, menurut Geget, karena Geget orangnya tipe yang introvert, terus di Oriflame ini ternyata harus lebih ekspresif, terus lebih banyak kenal orang juga. Nah, itu yang pertama-tama jadi hal yang menantang buat Geget ya, karena bisnis yang mau Geget jalani ini mau Geget arahkan untuk jadi bisnis besar, sehingga Geget harus mau keluar dari zona nyaman Geget yang tadinya orang biasa-biasa aja gitu ya, terus yang nggak terlalu punya banyak teman, harus juga mau bergaul dengan orang baru dengan lebih akrab. Alhamdulillah hal itu bisa merubah Geget jadi orang yang lebih sekarang insya Allah lebih supel, terus lebih menyenangkan mungkin bagi orang lain saat ini gitu. Yang menjadi inspirasi Geget kenapa terus melaju di Oriflame, karena Geget mau perubahan hidup buat diri Geget sendiri, juga orang-orang terkasih yaitu keluarga Geget gitu ya, lebih khususnya. Terus buat semua tim Geget juga gitu. Jadi itu hal yang paling membuat Geget terus memacu diri, terus memotivasi diri sendiri, kalaupun ada masa-masa yang gak enak, kalaupun ada masa-masa yang sangat menantang banget gitu ya, Geget tuh harus melawan itu dan terus maju, sehingga Geget insya Allah nanti kedepannya lebih baik lagi, punya kehidupan yang lebih mapan buat keluarga, buat diri Geget sendiri dan keluarga kecil Geget nantinya. Nah, yang Geget kerjakan untuk bisa melewati setiap tantangan yang Geget hadapi itu biasanya mencari motivasi. Motivasi itu kadang harus kita temukan sendiri teman-teman, nggak bisa terus dikasih sama orang lain, karena kalau dari dalam diri sendiri insya Allah dorongannya lebih besar gitu ya untuk menghadapi tantangan itu. Dan terus belajar, karena walaupun mengerjakan Oriflame itu
terkesan itu aja, tapi karena rezekinya itu makin meningkat, jadi kita perlu wadah diri yang lebih besar gitu ya, meluaskan wadah potensi diri yang lebih besar. Jadi kita harus terus belajar, mungkin mengasah mengasah diri untuk jadi lebih sabar, dan itu semua harus dicari teman-teman, nggak bisa nungguin aja gitu. Ternyata di Oriflame ini orang biasa seperti Geget pun punya tempat yang bisa menjadi bintang mungkin buat dirinya sendiri dulu, setelah itu bisa jadi bintang buat keluarganya, terus buat timnya, terus insya Allah bisa jadi bintang juga buat Indonesia, insya Allah sampai ke dunia. Kalau ada yang nanya, susah nggak sih Mbak mengejar level diamond itu? Susah gampang itu relatif ya, tapi buat aku pribadi, aku nggak pernah memilih pekerjaan berdasarkan mudahnya. Tapi aku selalu lihat dari layak nggak ini diperjuangkan. Dan aku lihat untuk level Diamond Director ini sangat layak untuk diperjuangkan teman-teman, karena rewardnya tuh banyak banget ya, mulai dari penghasilan bulanan yang udah 25 jutaan ke atas tiap bulan, cash awardnya 42 juta rupiah, liburan ke luar negeri setahun 2 kali, dan juga reward program mobil Honda New CR-V. Tuh layak banget kan diperjuangkan. Nah, kalau ditanya apa sih tantangannya waktu ngejar level Diamond Director, pekerjaan kita di Oriflame ini kan simple banget teman-teman ya, hanya tupo, rekrut, bina, ini aja yang diulang-ulang teman-teman ya setiap hari. Jadi misalnya saat kita sebagai member baru mengejar lolos welcome program, lolos bisnis kelas, lalu mengejar naik level 3%, 6%, 9%, level influencer, lalu SM, director, dan seterusnya. Intinya itu pekerjaannya sama, tupo, rekrut, bina. Ini aja diulang-ulang. Nah, level berapapun yang kita kejar di Oriflame, yang dibutuhkan adalah konsistensi teman-teman ya. Konsisten kuncinya. Jadi begitupun waktu mengejar level Diamond Director, itu butuh banget yang namanya konsisten, fokus sama tujuan yang pengen kita capai, lalu kerjain aja cara kerjanya dengan konsisten teman-teman ya. Jangan banyak tolah-toleh, jangan banyak galau, jangan banyak down ya, fokus aja kerjain cara kerja di Oriflame dengan konsisten. Nah, yang penting juga teman-teman harus punya why yang kuat. Harus tahu apa sih alasan terbesar teman-teman mau mengejar level Diamond Director. Karena why ini nantinya yang akan menguatkan kita apabila kita menemui tantangan di sini. Nah, begitu juga dengan aku. Karena aku punya impian yang besar, makanya aku fight banget ngejar level Diamond Director ini gitu. Baik impian untuk aku sendiri maupun impianku untuk membantu mewujudkan impian timku. Karena saat kita menjadi seorang Diamond Director, artinya kita sudah berhasil membantu 6 leg kita minimal berada di level Director, dan itu sangat membahagiakan banget teman-teman. Impian terbesarku juga untuk bisa membantu sebanyak-banyaknya orang berhasil di Oriflame, membuktikan bahwa berpenghasilan dan berkarir dari rumah itu bisa banget. Nah, impian inilah yang membuat aku gak pernah nyerah. Tim dan komunitas buat aku adalah keluarga keduaku, jadi rasanya aku juga pengen banget mereka semua berhasil di bisnis Oriflame. Itu sebabnya aku selalu berusaha menjalin kedekatan, menjalin komunikasi dengan timku ya, supaya kita sama-sama bisa
bareng-bareng ya, saling nyemangatin, saling menginspirasi, dan nantinya saling mensupport untuk bareng-bareng naik level dan mewujudkan impian. Oke teman-teman, semoga menginspirasi ya. Jadi intinya yakin aja sama diri kalian sendiri, kuatin impiannya, pelajari cara kerjanya, dan praktekin dengan konsisten ya. Fokus aja sama apa yang dimau, jangan banyak toleh-toleh. Yakin kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Go Diamond! Neng, ada pertanyaan dari Pak Aki nih, Neng. Iya nih, yang pertama ya, apa sih tantangan mengerjakan Oriflame? Nggak ada. Nggak ada. Terus inspirasinya apa, Neng? Nggak punya. Oh gitu. Terus apa yang dikerjakan untuk menghadapi tantangan itu, Neng? Ya nggak ada lah. Ya ampun. Teman-teman, gimana kalau aku jawab 3 pertanyaan tadi seperti itu? Teman-teman pasti ngerasa kan, ih kok jawabannya gitu sih? Ih, masa gitu sih Bun-Bun? Nah, makanya kita dikasih tantangan itu supaya kita bisa punya pelajaran, dapat pelajaran dan bisa share ke orang tentang pengalaman kita menghadapi tantangan tersebut. Sekarang, aku mau jawab pertanyaannya beneran ya. Saya Erinawati Aziza, Diamond Director dari Jakarta. Hal yang paling menantang selama saya ngerjain Oriflame tentu saja waktu saya tahap awal ngerjain Oriflame. Kenapa? Karena di tahap itu tuh yang rasa dari diri sendiri yang mesti dilawan. Rasa apa sih? Rasa nggak pede, rasa nggak yakin. Saya tuh mulai dengan nggak bisa dandan, nggak ngerti sama sekali tentang Oriflame, nggak bisa jelasin tentang Oriflame. Tapi saya merasanya tuh kayak gini, moto saya waktu awal ngerjain Oriflame adalah segera belajar supaya segera berhasil ya. Jadi dari saya yang nggak bisa dandan, saya yang belum tahu tentang Oriflame, itu bukan berarti saya nggak bisa apa-apa, bukan berarti saya nggak bisa jadi sesuatu di Oriflame. Jadi saya belajar, saya bisa dandan, saya bisa jelasin tentang Oriflame, itu adalah titik keberhasilan pertama buat saya, menurut saya ya. Level penghasilan yang naik dari awal gabung itu adalah efek aja karena saya mau belajar dan saya mau praktek terus. Jadi inspirasi saya untuk terus maju kalau ada tantangan itu karena saya belajar dari mama. Mama saya itu hebat banget, gigih banget orangnya. Mama banyak belajar hal-hal baru bahkan dari nol. Dari mama nggak bisa sama sekali. Dan mama tunjukin bahwa kita tuh bisa menonjol kalau kita punya pemikiran dan wawasan yang beda karena kita belajar hal-hal yang baru itu. Saya mau seperti mama yang jadi orang yang gigih dan kuat. Mama itu bahkan punya buku motivasi yang ditulisin sukses itu punya aku. Keren ya. Nah, mama bilang pesenin buat anak-anaknya yang memang sebagian besar perempuan ini, perempuan itu harus kuat, harus percaya diri, harus punya kemampuan menghasilkan uang sendiri supaya bisa jadi pegangan dan kalau mau apa aja bisa.
dikerjakan kalau sedang menghadapi tantangan? Nomor 1 adalah bersyukur dulu sama apa yang aku punya sekarang. Karena apa? Karena ini adalah titik balik untuk maju lagi, untuk bangkit melewati tantangan itu. Nomor 2, fokus sama tujuan. Gak usah inget-inget lagi yang kemarin-kemarin. Siapa dia, siapa yang meninggalkan, siapa yang pergi, atau kemarin gak berhasil apa. Ingat, fokus sama tujuannya mau kemana. Nomor 3, kerja sama orang yang tepat, sama tim yang memang sudah ada di tim kita dan punya satu visi, punya satu kemauan untuk bangkit sama-sama. Yuk, jadi orang yang paling yakin sama kemampuan diri sendiri dan kemampuan timnya. Jadi orang yang paling semangat buat menghadapi tantangan dan siap menerima semua rezeki yang kita bisa terima lewat ngerjain Oriflame ini. Halo, aku Retno Budi Wikaningtyas, Diamond Director dari Jakarta. Tahun ini menginjak 9 tahun aku bergabung di Oriflame, tepatnya nanti di tanggal 30 Oktober. Ini adalah karir terlama aku di satu bidang dan usaha. Alhamdulillah, sepanjang 9 tahun ini, aku menemukan apa yang jadi tujuan aku, yaitu punya kebebasan waktu, tapi tetap berpenghasilan. Aku pun punya komunitas yang sangat positif, ketemu dengan tim yang luar biasa. Kami saling bekerja sama dengan baik dan saling menguatkan. 9 tahun tentunya bukan waktu yang singkat ya. Perjalanan karir yang pasti ada suka dan dukanya. Di setiap proses, aku banyak belajar. Aku memulai dari nol. Meskipun saat itu sedang punya karir yang bagus, tapi di Oriflame aku adalah seorang pemula. Aku harus banyak membuka diri, membuka hati dan pikiran untuk ilmu-ilmu yang baru. Level demi level aku lewatin, tentunya dengan membawa kesan dan pesan tersendiri. 4 bulan menjadi seorang senior manager, 10 bulan menjadi seorang director, 2 tahun menjadi seorang gold director, dan 6 tahun menjadi seorang diamond director. Diamond adalah batu yang ditempa dengan tekanan tinggi dan pada suhu yang tinggi. Menjadi seorang diamond director memang gak mudah. Harus punya mental kuat untuk menghadapi tantangan yang pasti akan datang di setiap prosesnya. Tantangan terbesar yang aku pernah hadapin adalah rasa nyaman. Aku memulai Oriflame berangkat dari background karir sebelumnya yang sudah bagus. Aku mendobrak rasa nyaman punya pekerjaan bagus, punya gaji bagus, punya fasilitas yang bagus. Aku mau memulai bisnis Oriflame dari nol. Karena apa? Karena aku punya tujuan besar, pengen punya kebebasan waktu. 2 tahun pertama tujuan itu tercapai. Aku bisa resign dan akhirnya bisa di rumah bersama keluarga dan tetap bisa menjalankan bisnis. Nah, aku pun masuk ke zona nyaman pertama. Zona nyaman itu selalu akan ada ketika apa yang kita mau, apa yang kita tuju sudah tercapai. Ketika tujuan tercapai, jangan lengah ya. Di titik ini, aku sering butuh untuk diingetin sama mentor. Mepet lagi ke upline yang menjadi mentor terdekat kita di bisnis ini. Harus tahu setelah ini mesti ngapain lagi. Pokoknya kita harus terus bergerak. Nah, makanya teman-teman, penting untuk kita punya target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Target inilah yang akan bisa menyelamatkan kita dari jebakan zona nyaman. Ibarat perjalanan panjang, tujuan jangka pendek adalah rest area.
Jangan sampai kita terlalu lama ada di zona itu ya. Ingat terus apa tujuan panjang perjalanan yang sedang kita jalani ini. Apa yang terus menginspirasi aku untuk menyelesaikan tantangan itu? Amanah Downline. Downline lah yang menginspirasi aku untuk terus bergerak dari zona nyaman. Ketika kita sudah merasa cukup untuk diri sendiri, belum tentu cukup untuk downline-downline kita. Cukup sering aku ngobrol dengan downline untuk menggali lagi apa yang bisa aku lakukan untuk membantu dia mewujudkan impiannya. Ini yang bikin aku nggak berhenti. Di sini, kita jadi jalan buat orang lain merubah hidup mereka. Aku selalu cari hal-hal baru yang bisa jadi tools untuk membuat jaringan growing terus. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang leader. Kita harus bisa menjadi bagian solusi dari hal-hal yang dibutuhkan oleh downline-downline kita. Selain downline, tentunya kita punya amanah lain di keluarga besar. Ini yang membuat aku juga nggak pernah berhenti, karena ada banyak keluarga yang harus dibahagiakan. Apa yang dikerjakan untuk terus melewati tantangan tersebut sampai akhirnya lolos? Aku harus terus menemukan yang namanya why. Terus temukan apa yang menjadi tujuan kita di sini. Zona nyaman itu hanya bisa kita dobrak dengan tujuan yang pasti. Ketika kita nggak punya tujuan yang pasti, udah otomatis kita akan selamanya berada di zona nyaman, dan itu tidak akan menggugah kita untuk terus growing. Karena zona nyaman itu memang enak teman-teman, tapi nggak enak untuk masa depan. Why atau impian atau tujuan, menemukannya bukan hal yang mudah. Banyak yang datang dari diri sendiri, banyak yang datang dari masukan orang lain. Yang terpenting, dasar menemukan why adalah cinta dan ketulusan kita. Kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada tim kita, dan kepada orang banyak. Well, jangan takut dengan namanya tantangan ya. Tantangan hadir sepaket dengan keberhasilan. Berdamailah dengan tantangan. Selama kita yakin akan tujuan kita, tantangan bisa kita lewati dengan baik. Diamond itu pasti, teman-teman hanya perlu konsisten dan pantang menyerah. Wah, jadi semangat banget nih dengar cerita dari Diamond Director. Ya, title Diamond Director ini terbuka buat siapa aja yang mau memimpikannya dan mau mengejarnya. Buat teman-teman yang hari ini baru akan daftar audition juga punya peluang yang sama untuk jadi Diamond Director. Tapi sebelum jadi Diamond Director, teman-teman harus naik level dulu 3%, 6%, dan 9%. Inilah dia rekognisi member 3%, 6%, dan 9%. Rekognisi member 3%. Member 3% berhak atas penghasilan sebesar Rp600.000 per tahun dan berhak pula atas welcome program, business class, dan keuntungan langsung. Kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah untuk New Achiever Member 3%.
member 6%. Member 6% berhak atas penghasilan sebesar 1,2 juta hingga 2,4 juta rupiah per tahun dan berhak pula atas welcome program, business class, dan keuntungan langsung. Please welcome New Achiever member 6%. Rekognisi member 9%. Member 9% berhak atas penghasilan sebesar 3,6 juta hingga 6 juta rupiah per tahun dan berhak pula atas welcome program, business class, dan keuntungan langsung. Kita berikan sambutan yang meriah untuk para New Achiever member 9%. Perkenalkan, nama saya Entang Lolo Angin. Saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki 1 orang putri yang sekarang usianya sudah 4 tahun. Saya berdomisili di Balikpapan, tepatnya di Kalimantan Timur. Saya sekarang full time mengerjakan Oriflame dari rumah. Saya mau cerita sedikit mengenai awal saya join Oriflame. Itu tepatnya di tanggal 30 Mei 2019. Saat itu kenapa saya pengen join? Karena saya tertarik sama hadiah pencincang daging. Nah, untuk mendapatkan itu kita harus tupos 150 poin. Nah, saya langsung menghubungi Kak Jane saat itu yang ada di Sorong untuk mendaftarkan saya jadi member Oriflame. Tapi Kak Jane ngomong, "Dek, bisa ndak joinnya di 1 Juni aja? Karena sudah mepet banget nih, tinggal 1 hari Juni." Tapi saya ngomong, "Kak, daftarin aja, saya pengen banget pencincang dagingnya. Saya akan buktikan ke Kak Jane kalau saya bisa tupos sebelum akhir bulan." Dan setelah member saya aktif, saya langsung belanja dan saat itu juga saya tupos 150 poin. Otomatis hadiah pencincang daging jadi milik saya dong, tapi saya klaimnya di bulan berikutnya di Juni. Nah, masuk di Juni, saya melihat success plan-nya Oriflame itu jenjang karirnya luar biasa. Saya mau naik level, otomatis ketika saya harus naik level, saya harus rekrut. Dan saat itu orang yang saya rekrut adalah orang terdekat saya seperti keluarga, saudara, sahabat, dan teman-teman saya. Dan puji Tuhan, di Juni saya berada di level 6%, langsung loncat ke 2 tangga saat itu. Tapi di Juli sampai Maret 2020 saya stuck mengerjakan Oriflame. Saya tidak menjalankan Oriflame, saya tidak fokus menjalankan Oriflame karena saat itu saya punya masalah pribadi. Tapi di April 2020 titik baliknya saya kembali ke Oriflame. Kenapa? Karena saya melihat story-story orang-orang yang duluan yang sudah sukses di Oriflame. Wow, luar biasa ya, mereka sudah mendapatkan bonus-bonus yang luar biasa dan saya tidak mau jadi penonton saat itu. Dan di situ saya komit, saya ngomong dalam hati saya, pokoknya saya juga harus sukses seperti orang-orang yang sudah lebih duluan yang sukses di Oriflame. Nah,
Berjalannya waktu dari April, saya rekrut Bina, naik level, dan puji Tuhan di September 2020 saya berada di level manajer 15%, dan itu saya bersyukur banget. Walaupun masih berada di level 15%, tapi saya bersyukur karena kenapa? Saya dilihat sebelah mata sama teman-teman saya waktu saya menjalankan Oriflame. Oriflame itu apa sih? Yang jual kosmetik ya, mana ada yang mau beli? Ini loh lagi marak-maraknya pandemi COVID-19. Orang loh makan aja susah, tapi saya membuktikan ke teman saya bisa di Oriflame, dan puji Tuhan saya berada di level manajer. Impian saya yang saya sudah dapat di Oriflame yaitu saya bisa merayakan ulang tahun anak saya yang ke-4 tahun. Kenapa? 1 tahun yang lalu saya pernah memposting di Facebook hiasan-hiasan tentang ulang tahun, dan saat itu saya ngomong, "Nak, ketika mama punya berkat, ketika mama punya rejeki, mama akan merayakan ulang tahun Airil." Dan puji Tuhan di September kemarin saya bisa merayakan ulang tahun anak saya lewat bonus dari Oriflame, dan itu saya bersyukur banget. Dan impian saya selanjutnya yaitu saya ingin membelikan mobil anak saya. Kenapa? Selalu anak saya, karena kemana-mana saya selalu bersama anak saya. Saat itu saya mengantarkan pesanan orderan orang customer saat itu, tapi saat itu saya naik motor, dan pada saat itu kehujanan. Setelah kami balik, anak saya ngomong seperti ini ke saya, "Mah, bisa ndak kita pinjam mobil opa?" Bilang, "Kenapa nak?" "Biar kita ndak kehujanan mah, ndak usah pakai motor." Itu pukulan terberat dalam hidup saya, dan di situ saya langsung ngomong ke anak saya, karena perkataan adalah doa, dan saya imani saat itu. Saya ngomong ke anak saya, "Nak, suatu saat kita akan membeli mobil lewat Oriflame. Saya akan membuktikan ke Airil kalau saya bisa membelikan mobil buat Airil lewat Oriflame. Jadi Airil ndak usah kehujanan lagi, ndak usah kepanasan lagi, karena kamu akan nyaman di dalam mobil." Dan itu impian saya yang saya pengen membeli mobil itu, dan lewat Oriflame pastinya. Dan buat kalian yang baru jalankan Oriflame atau mungkin sudah lama tapi stuck di situ-situ saja, tetap berjuang, ikuti prosesnya, percaya ketika kalian tekuni apa yang kalian usahakan atau kerjakan, suatu saat kalian akan mendapatkan hasilnya. Menabur saja menabur, kalian akan menuai suatu saat nanti. Terima kasih. Rekognisi Beauty Influencer 12%. Beauty Influencer 12% berhak atas penghasilan sebesar 7,2 juta rupiah hingga 10,8 juta rupiah per tahun. Please welcome New Achiever Beauty Influencer 12%. Rekognisi Beauty Influencer 15%. Beauty Influencer 15% berhak atas penghasilan sebesar 12 juta hingga 18 juta rupiah per tahun. Please welcome New Achiever Beauty Influencer 15%. Rekognisi Senior Manager 21%.
Senior Manager adalah leader dengan pencapaian penghasilan 4 hingga 7 juta rupiah per bulan dan berhak mendapatkan 1 tiket Beauty Entrepreneur Summit ke Bangkok. Please welcome New Achiever Senior Manager Erna Ningsih. Semangat pagi. Perkenalkan, nama aku Siti Maisaroh, akrab disapa Imai. Aku seorang beauty entrepreneur Oriflame Jakarta, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak dan mengerjakan Oriflame full time dari rumah. Titel saat ini Senior Director dengan penghasilan 4-7 juta per bulan. Setiap perempuan pasti menginginkan wajah yang sehat ya teman-teman ya. Pengen punya wajah yang bersih, glowing, sehat, kenyal, dan no kerutan. Tapi di rumah aja perlu nggak sih kita melakukan perawatan kak? Gitu. Banyak banget nih yang nanya sama aku, selama WFH ini Kak Imai tetap melakukan perawatan wajah atau enggak? Gitu. Kan di rumah aja, nggak kena sinar matahari, nggak keluar, nggak kena polusi. Kira-kira kulit wajah itu tetap nggak sih perlu dirawat gitu? Nah, jawabannya adalah tetap perlu ya teman-teman ya. Aku itu sudah berusia hampir 35 tahun ya teman-teman. Tapi banyak yang mengira kalau aku masih 20 tahunan. Kadang kalau lagi jalan sama si kakak gitu ya, suka dibilang kakak adek. Mbak, itu adanya digandeng gitu ya. Padahal ini anak aku gitu. Nah, jujur ya teman-teman ya, sebelum join Oriflame, aku itu nggak ngerti cara merawat kulit wajah aku. Sempat menjadi korban iklan di TV yang pengen punya kulit sehat, tapi kan nggak tahu nih ilmunya gitu ya. Jadi aku coba-coba pakai ini, pakai itu, terus sempat coba krim-krim juga yang lagi booming. Terus ujung-ujungnya akhirnya rusak wajahnya dan melakukan perawatan. Dan kalau dihitung-hitung ya teman-teman ya, pada saat aku melakukan perawatan itu biayanya benar-benar lumayan mahal. Jadi kan ada biaya konsultasi, terus ada biaya obat-obatannya, krimnya. Dan lama-lama aku berpikir untuk ya ampun mahal banget, boros untuk pengeluaran perawatan wajah seperti itu. Akhirnya aku stop tuh ya teman-teman. Pada saat aku stop, kulit wajah aku kembali rusak, kembali flat teman-teman. Jadi dulu itu kulit wajah Imai itu banyak fleknya teman-teman, flek-flek bekas jerawat. Nah kalau sekarang ini kan, ini jerawat ada 1 gitu ya, dan ini wajar karena aku sedang datang bulan teman-teman gitu. Nah singkat cerita, aku ngerasa capek ngerawat wajah gitu ya, bolak-balik ke dokter, kalau stop begitu lagi, terus aku perawatan lagi, terus stop nih nggak punya uang, balik lagi mukanya, sampai akhirnya aku memilih untuk udah deh nggak usah pakai apa-apa aja gitu, mungkin akan lebih sehat. Karena banyak yang bilang juga kalau kulit nggak diapa-apain itu jauh lebih sehat. Jadi nggak usah deh dikasih-kasih ini itu. Padahal setelah aku tahu ilmunya, ternyata kulit juga sama seperti perut gitu ya teman-teman. Jadi kulit wajah juga butuh nutrisi. Walaupun teman-teman sekarang lagi di rumah aja, lagi masa pandemi, tapi kulit wajah kita tetap butuh makanan supaya dia lebih sehat gitu ya teman-teman, tetap kenyal dan tetap terawat. Karena apa? Tanpa kita sadari, di rumah aja ya teman-teman ya, kayak aku ibu rumah tangga. Setiap harinya
aku masak, aku ketemu kompor. Terus kalau kita masak, kita kan kena asap kompor gitu ya. Aku pernah baca kalau misalnya wajah yang sering kena uap panas dari kompor itu akan gampang berkerut, gampang kena flek, dan wajahnya jadi kusam. Nah, nggak mau kan selama kita di rumah aja kita pikir yang kita tadinya mikirnya nggak kena panas, nggak kena polusi, kulit tetap sehat, tapi pas kelar pandemi ini keluar wajahnya kok jadi kusam, Mai, gitu ya. Lu ngapain aja di rumah gitu. Dan aku nggak mau. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap melakukan perawatan wajah meskipun di rumah aja. Dan mau tahu nggak sih rahasia kulit wajah aku tetap sehat, tetap kenyal, tetap cerah, dan warnanya merata seperti ini ya teman-teman. Gak seperti dulu yang kalau misalnya nggak perawatan gitu ya langsung flek-flek. Terus kalau make up itu nggak nyatu, kalau make up nempel, di sini nempel, di sini enggak, belentang-belentong, terus berkerak. Beda banget nih dengan yang aku rasain sekarang. Kalau aku make up itu nyatu ya teman-teman ya. Ini aku make up tipis aja nyatu banget sama kulit, nggak berkerak di wajah, nggak lengket sama sekali. Dan yang penting aman untuk busui, aman untuk bumil, dan tidak bikin ketergantungan. Apa sih rahasianya? Mau tahu? Tara, ini dia rahasia kulit sehatku. Novage Bright Sublime. Eksklusif banget kan kemasannya? Setiap piece-nya dikemas dalam satu kemasan yang mewah dan pastinya halal. Tuh. Kalau teman-teman beli satu paket, teman-teman dapat 5 piece. Ada cleansing supreme gel, terus ada krim mata, serum, krim siang, dan krim malam seperti ini. Lengkap banget kan? Satu paket ini juga hemat banget. Bisa kita pakai 5-6 bulan ke depan. Yuk, rawat kulit sehat kita dengan Novage. 4 langkah penting dalam perawatan menggunakan skincare Oriflame. Langkah pertama yaitu step pembersihan. Imai menggunakan Novage Supreme Cleansing Gel yang sudah ada tonernya sekaligus dalam satu kemasan, dan mengaplikasikannya menggunakan Skin Pro. Kenapa Imai pilih Skin Pro? Karena membersihkan wajah pakai Skin Pro hasilnya 5 kali lebih bersih dibanding kita cuci muka biasa pakai tangan loh. So, teman-teman wajib punya nih si Skin Pro ini. Mudah banget kok pakainya, tinggal dipencet tombolnya, kita puter-puter seperti ini selama 1 menit, dan jangan lupa dibilas dan dikeringkan ya. Lanjut step kedua, menggunakan krim mata. Nah, krim mata ini nggak kalah penting dibanding dengan step pembersihan tadi. Banyak yang sering lewatin nih menggunakan krim mata, padahal fungsinya itu bagus banget loh untuk menghilangkan kerutan di area mata kita, mencerahkan mata panda ya, dan bikin kulit tuh lebih glowing. Terus lanjut nih step ketiga, yaitu menggunakan serum teman-teman. Serum ini fungsinya adalah mengencangkan, jadi untuk booster kulit wajah kita, untuk kulitnya lebih kenyal ya teman-teman ya, nggak gampang berkerut, dan serum ini memaksimalkan fungsi dari pelembab nantinya teman-teman. Ini nih yang bikin kulit aku kenyal gitu, dan yang bikin kulit aku tuh nggak gampang berkerut, nggak turun, nggak kendor teman-teman. Sayang nih masih dikit, jadi langsung deh aku olesin sampai ke bawah-bawah leher teman-teman. Tuh kelihatan banget kan glowingnya. Oke, kita masuk ke step terakhir nih teman-teman, step pelembab. Kita dapatnya 2 nih, ada krim siang dan krim malam. Karena ini malam hari, jadi aku pakainya krim malam ya. Pakainya dikit aja,
sebesar biji jagung seperti ini, lalu kita totol ke seluruh wajah sampai rata. Nggak seperti krim-krim lain yang lengket, krim Oriflame itu cepet banget ngeresep ke kulit ya teman-teman ya. Dia itu teksturnya juga lembut dan enak banget, nggak bikin wajah lengket, kaku, apalagi yang bikin lepek di kulit itu enggak banget deh. Seperti ini aja, diratain terus setiap pagi dan malam. Selesai deh, gampang banget, cukup 4 langkah 2 kali sehari 2 menit. Udah lihat semua kan perawatan harian wajah aku? Ini dia nih rahasianya, Novage Bright Sublime yang memiliki fungsi khusus untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit wajah. Jadi, kalau teman-teman mau pakai skincare Oriflame, teman-teman harus tahu dulu kebutuhan kulit wajahnya apa, masalahnya apa, dan teman-teman bisa pilih macam-macam skincare di Oriflame yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang suka tanya, Kak, krim-krim Oriflame itu halal atau enggak? Tenang aja ya teman-teman ya. Di sini, di boxnya sudah tertulis ada label halal dari MUI. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi untuk pakai skincare Oriflame karena aman banget. Bahkan aku saat hamil, anak kedua hamil Benji, saat menyusui aku tetap rutin pakai skincare Oriflame dan nggak ada efek apa-apa tuh. So, yuk join Oriflame, pakai skincare-nya, dan kita mulai berpenghasilan dengan memanfaatkan skincare ini. Gimana sih cara berpenghasilan dengan menggunakan skincare Oriflame? Teman-teman boleh join dan minta bimbingan kepada upline-upline-nya bagaimana caranya menghasilkan uang dari rumah selama pandemi ini dengan memanfaatkan skincare Oriflame. Bye! Rekognisi Director. Director adalah seseorang yang sudah memenuhi kriteria senior manager 6 kali dalam periode 12 bulan dan berhak mendapatkan pendapatan rata-rata per tahun 72 juta rupiah. Berhak pula atas cash award 7 juta rupiah, undangan menghadiri gala dinner, dan undangan untuk menghadiri Beauty Entrepreneur Summit di Bangkok, serta mendapatkan double cash award. Please welcome New Achiever Director. Farida Aisyah. Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama aku Farida. Aku ibu 2 orang anak. Ya, kali ini mau bercerita tentang apa yang aku kerjakan dengan bisnis Oriflame. Aku memulai bisnis ini dari nol, dari yang awalnya hanya ingin produknya saja dan kini tertarik juga untuk mempelajari dan menjalankan bisnisnya lebih dalam. Aku gak menyangka setelah tekun pelajari bisnisnya, aku dipertemukan dan kenal banyak orang-orang yang menginspirasi. Setiap hari, aku selalu membuat catatan dan target untuk bisa mencapai mimpiku. Karena dengan menuntaskan target-target sederhana, aku yakin bisa sampai ke impian yang lebih besar yang sudah siap menyambutku. Kutulis satu persatu mimpi-mimpi yang ingin aku capai untuk keluarga kecilku dan orang tuaku.
Karena aku yakin mimpi-mimpi yang kutulis inilah yang membuat aku semakin semangat untuk membahagiakan orang-orang yang aku sayang. Seperti nasihat dari suami tercinta, pilihlah mimpimu dan gambarkan pada kanvas semesta agar semua orang tahu bahwa kamu berani bermimpi dan mewujudkannya. Kadang cara menemukan jalan adalah justru dengan berani melangkah di jalan yang belum pasti. Begitu kamu memulai melangkah, jalannya akan terlihat. Hidup itu memang seperti membuka buku. Bila tidak membuka lembaran berikutnya, maka kita tidak akan tahu cerita selanjutnya. Dari rumah, aku bekerja. Berbekal HP dan laptop jadul ini, aku menjalani bisnis Oriflame secara online dari nol. Dari yang gak ngerti sampai akhirnya aku bisa paham dan bisa sharing apa yang aku pelajari bersama dengan tim dan teman-temanku yang menginspirasi. Waktu untuk mengerjakan bisnis ini sangat pas banget karena fleksibel dan bisa dikerjakan di mana saja, asal sediakan saja waktunya untuk mengerjakan. Sebagai ibu rumah tangga, tentu kewajiban utamaku sebagai seorang ibu dan istri tentunya harus aku prioritaskan. Dan beruntungnya menjalani bisnis ini justru membuat aku semakin dekat dengan anak-anak dan suami tercinta. Karena berkat dan doa support mereka, aku bisa sampai di titik ini dan happy dalam menjalankan bisnis Oriflame. Selalu dekat dengan mereka dan tetap punya penghasilan adalah tujuanku. Sungguh keceriaan dan kebahagiaan anak-anak adalah energi untukku agar bisa mencapai mimpi-mimpi yang aku tulis. Mereka adalah semangatku ketika lelah menghampiri. Sebagai orang tua homeschooler, aku adalah contoh terdekat untuk mereka. Bahwa untuk mendapatkan sesuatu tidak ada yang instan. Aku terapkan juga kepada anak-anak belajar bisa di mana saja dan harus punya alasan apa yang dikerjakan dan ditekuni saat ini. Tak henti-hentinya aku bersyukur mudahnya bisnis ini karena semuanya serba online dan bisa menjangkau kemana saja. Semua training aku ikuti, dapat bimbingan mentor, dan di komunitas ini aku kerjakan Oriflame dengan sistem yang sudah disediakan. Produk Oriflame punya kualitas tinggi dan bahan-bahannya memperhatikan alam, terbantu juga dengan katalog yang menarik. Bukan hanya itu saja, di Oriflame mendapatkan keuntungan jualan, hadiah-hadiah berkualitas, juga ada jenjang karirnya. Di sini, aku juga punya tempat untuk berbagi ilmu yang sudah didapat, aku berikan kembali ke banyak orang termasuk timku. Bersama mereka, aku merasa punya sahabat, saudara baru, dan sudah seperti keluarga sendiri. Kenapa aku konsisten mengerjakan setiap hari dan komitmen terus untuk bertumbuh di sini? Karena tidak hanya aku yang berani mewujudkan mimpi. Ada banyak timku yang juga segera dan bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka agar bisa seperti aku. Ilmu yang sudah didapat, sayang jika tidak dibagi dan menjadi manfaat untuk orang banyak. Ya, komitmenku adalah selalu ada untuk mereka. Setiap hari, aku harus membawa energi semangat untuk timku. Aku harus membawa energi optimis untuk timku, agar semua bisa beriringan menjemput impian untuk orang-orang tersayang. Satu persatu impianku terwujud. Level director dari Oriflame sudah aku dapat. Aku bisa menembus batas mimpiku. Aku tulis di catatan tahun 2019 di level 6% 7 juta untuk orang tua. Tapi Allah kasih lewat Oriflame 14 juta di masa pandemi di luar penghasilan bulanan 5 juta.
Tidak hanya itu, tapi undangan berangkat ke Beauty Entrepreneur Summit Bangkok pun aku dapat. Aku persembahkan ini untuk orang tua dan keluarga kecilku. Ya, ini adalah level transitku untuk menuju ke Diamond Director. Masih banyak yang harus dikerjakan, masih banyak tim yang harus juga ikut berangkat ke Bangkok. Jangan lelah dan berhenti sampai di sini. Lihatlah, semesta ini sangat luas. Sudah seluas apakah diri menjadi orang yang bermanfaat? Selamat ya, undangan naik level. Semoga Umi sukses selalu. Aku bisa, insya Allah yakin kamu juga pasti bisa. Rekognisi Senior Gold Director. Senior Gold Director adalah seorang leader yang memiliki 3 grup 21% langsung selama 6 kali dalam 12 bulan dan berhak atas penghasilan rata-rata per tahun 180 juta rupiah. Berhak pula atas cash award 21 juta rupiah, undangan menghadiri gala dinner, undangan menghadiri Beauty Entrepreneur Summit Bangkok, dan memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference. Please welcome New Achiever Senior Gold Director Nur Hidayati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Loli Nur Hidayati Rahayu. Loli seorang beauty entrepreneur Oriflame Indonesia yang sekarang barusan saja achieve jadi level senior gold director. Loli domisilinya di Sidoarjo, teman-teman. Sibukan hari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2 putra dan putri, yang satu usia 1,5 tahun, yang satu usia 8 tahun. Sebagai ibu rumah tangga di rumah yang gak punya asisten rumah tangga, semua pekerjaan dihandle berdua dengan suami. Pekerjaan domestik sangat banyak ya, padat merayap dari pagi sampai malam hari gitu. Nah, itu gimana Loli bisa mengatur antara urusan di rumah domestik dengan pekerjaan Oriflame gitu. Alhamdulillahnya teman-teman, pekerjaan Oriflame-nya sangat-sangat bisa online. Dari mulai belajar bisa dikerjakan online. Kemudian memasarkan produk juga bisa online. Order produk online. Bayar orderan bisa juga dengan online. Terus kemudian dikirim ke rumah, bisa diambil ke kantor, bisa dikirim ke rumah, tinggal tunggu paketnya. Nah, waktu kirim orderan ke pelanggan tinggal SMS atau tinggal WA
apapun kesibukannya teman-teman bisa ngerjain Oriflame ini gitu. Selagi teman-teman bisa online, punya kuota internet, kantornya kita hanya dari handphone. Flashback pengalaman Loli kenapa join member Oriflame teman-teman. Waktu itu tahun 2013, usahanya suami lagi gulung tikar. Usaha suami bergerak di bidang jasa, penjualan paket wisata, tiketing, pengadaan komputer, jaringan, seperti itu teman-teman. Nah kemudian di tahun 2013 itu banyak banget e-commerce, perusahaan e-commerce online yang booming. Fasilitasnya bisa diakses sama seluruh warga Indonesia hanya lewat handphone. Sementara kami berjualannya offline gitu teman-teman. Dari situ akhirnya bisnis konvensional suami tidak mampu bersaing. Modal juga kurang. Semuanya serba terbatas. Nah dari situ omset semakin menurun. Omset menurun, akhirnya semua aset pribadi ya terjual teman-teman. Jual satu persatu. Yang penting bagaimana caranya supaya operasional kantor bisa berjalan, gaji karyawan bisa tetap berjalan. Meskipun itu di rumah ya kondisinya sangat-sangat minim gitu. Bahkan sampai kejadian suatu ketika untuk makan pun kami nggak bisa gitu teman-teman. Makan waktu itu seadanya, nasi putih, bisa minum lauk dengan kerupuk gitu. Nah waktu itu yang Loli inginkan gimana supaya bantu suami paling tidak bisa punya penghasilan minimal 300.000 aja satu bulan buat beli tahu tempe teman-teman. Mungkin saat ini kondisinya teman-teman ada yang ngalamin keuangan keluarga sedang turun banget. Ini bisa jadi salah satu solusi buat sumber penghasilan keluarganya teman-teman. Dengan kondisi yang terbatas waktu itu, baru punya anak satu, putri kami. Waktu itu dia belum makan, masih ASI gitu. Ya di rumah semuanya serba kekurangan teman-teman. Bahkan untuk daftar member aja, daftar member Oriflame yang waktu itu 49.900, Loli ngambil dari uang kembalian diapers yang dikumpulin 500 rupiah itu buat bayar pendaftaran. Waktu itu masih bisa COD ya gitu, jadi pembayaran member dari uang koin-koin tadi teman-teman. Nggak pernah nyangka kalau yang awalnya Loli gabung dengan modal seadanya karena memang nggak mau nambah memperkeruh keadaan, suami lagi masih mencari sumber income yang lain, mungkin dengan pekerjaannya bisa dibangun kembali gitu. Loli berusaha supaya ya ini gimana caranya supaya keluarga bisa dapat sumber penghasilan yang lain gitu. Dan bertemu Oriflame modalnya hanya pendaftaran 49.900, Loli belajar gitu. Loli belajar waktu itu pakai handphone jadul BlackBerry. Setiap ada kelas online Loli ikutin. Setiap ada training apapun Loli ikutin gitu. Di sini mentornya sangat baik-baik banget teman-teman. Bisnisnya kita dipandu. Kalau dari usaha konvensional, bisnisnya kalau misalkan ada mentor atau coaching itu kita berbayar ya. Tapi kalau di Oriflame nggak, semuanya mentoring gratis, baik dari upline, dari komunitas maupun dari manajemen Oriflame. Waktu itu suami belum begitu support karena suami masih memikirkan gimana supaya usahanya masih bisa bangkit kembali gitu, ada harapan untuk bangkit. Loli berusaha untuk gimana caranya bantu suami, bantu perekonomian keluarga ini dengan ayo belajar napakin Oriflame-nya perlahan-perlahan gitu teman-teman. Dan naik level menjadi seorang senior manager di Oriflame dengan penghasilan 5 juta. Waktu itu ada hadiah dapat motor Honda Beat Pop.
Nah, waktu motornya dikirim ke rumah, suami kembali bertanya gitu. Ternyata dari usaha Loli yang membagi waktu antara pekerjaan domestik di rumah dengan pekerjaan Oriflame itu ada hasilnya. Penghasilan di rumah jadi nambah dari Oriflame 5 juta per bulan dan dapat motor tadi. Karena ada pembuktian, karena kebanyakan laki-laki melihat dari sisi angka ya. Dengan adanya pembuktian itu akhirnya suami merestui gitu, dan akhirnya sejak saat itu di level director suami ikut kami berdua menjalankan Oriflame dari rumah. Setelah kerja berdua teman-teman itu rasanya jadi lebih mudah, jadi lebih ringan. Kerjaan di rumah domestik, kerjaan Oriflame jadi dibagi-bagi. Suami bisa handle anak-anak, bisa handle Oriflame juga, Loli juga gantian bisa handle anak-anak, juga bisa handle Oriflame. Setelah berdua jadi ngerasa ternyata beda banget ya bisnis konvensional sama bisnis Oriflame. Kalau bisnis konvensional modalnya suami itu banyak banget teman-teman, bahkan sampai ratusan juta untuk perizinan, untuk inventaris kantor, untuk deposit maskapai penerbangan. Terus di Oriflame pendaftaran hanya 49.900. Yang kedua dari sisi waktu teman-teman, kalau ngerjain bisnis konvensional suami dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore harus stay di kantor. Nah, kalau ngerjain Oriflame kantor kita online gitu, meskipun kita lagi istirahat atau meskipun kita lagi ada urusan domestik, ya toko online kita tetap bisa jalan tanpa ada kehadiran kita. Terus kemudian dari sisi pegawai, kalau bisnis konvensional itu kita mikirin pegawainya gimana ya, gajinya meskipun omset lagi turun ya gaji harus tetap ditunaikan gitu. Jadi pegawai itu nggak pernah tahu apa yang ada di perusahaan, yang penting gaji harus tetap cair, tunjangan harus cair gitu, bonus harus cair gitu. Tapi kalau ada Oriflame kita nggak mikirin gaji karyawan gitu, kita cukup dengan meminterkan tim, memandirikan tim, maka secara otomatis ya bonusnya tim, gajinya member, gajinya donor kita ya akan naik mengikuti titelnya. Meskipun memulai bisnis Oriflame ini modalnya relatif kecil, 49.500, tapi hasilnya banyak banget teman-teman. Saat ini setiap bulan saya suami dapat penghasilan dari Oriflame setiap bulan belasan juta rupiah. Dapat gadget, HP, laptop, kendaraan, terus kemudian selalu ada aja hadiah seperti tas, dompet, aksesoris, kalung, jam tangan, perlengkapan dapur, banyak banget hadiah dari Oriflame. Bahkan liburan pun juga diberi sama Oriflame. Alhamdulillah Loli sudah pernah liburan dapat dari Oriflame, nginep di hotel bintang 5, ada di dalam negeri juga di luar negeri. Yang dalam negeri ada di Bali, di Jogja, dan di Bandung. Kemudian yang di luar negeri di Paris, Prancis. Dan dengan mencapai level senior co-director ini, alhamdulillah Loli dapat 2 tiket liburan ke Bangkok dan liburan ke Spanyol. Berdoa semoga pandemi cepat berlalu dan segera ngerasain liburan berdua bareng suami. Buat teman-teman yang saat ini lagi cari penghasilan utama atau mungkin penghasilan sampingan atau mungkin mau punya bisnis tapi terkendala modal, cobain deh kerjain Oriflame, join jadi member Oriflame. Kemudian teman-teman ikutin proses belajar online-nya, ikutin training-trainingnya, ikutin aja apa yang diarahin sama mentor, apa yang diarahin sama manajemen. Perlahan-lahan naiki jenjang karirnya Oriflame. Insya Allah nanti teman-teman dari bisnis Oriflame ini akan bisa jadi penghasilan utama buat keluarganya teman-teman.
aja loh. Jadi belum pernah ke rumah Maki yang versi dulu sebelum direnovasi jadi kayak gini. Jadi begitu Ina datang pertama, rumahnya udah cakep kayak gini. Sampai Batakunya aja kalau mau buat foto tuh bagus. Makasih loh. Iya, ini menjilat sekali ya. Kenapa bisa kepikiran bikin rumah yang asik banget gitu, semua ruangan kena cahaya, terus apa ya, semua tempat kayak ya kayaknya enak lah buat ditukar nggak sih? Emang segala sesuatunya itu kalau nggak ada pemicunya itu kita nggak akan nyampe atau nggak akan punya gitu. Jadi pengen sesuatu itu harus ada pemicunya dulu. Kayak kita seberapa sering sih lihat misalnya di majalah atau di YouTube atau di mana rumah-rumah bagus yang kita bisa bayangin tuh, kalau aku tinggal di situ tuh rasanya pasti enak banget, nyaman banget, aku akan lebih produktif, aku akan lebih happy, anak-anakku lebih seneng gitu kan. Tapi tidak semua orang abis nonton itu terus tertrigger, aku harus punya yang kayak gitu, ya nggak? Ada yang lihat itu ngerasa yang cuman gini, bagus, oh bagus, kayaknya aku nggak bisa gitu. Jadi cuman penikmat aja. Nah, gitu ya. Jadi pertama harus punya pemicunya dulu. Nah, pemicunya rumah ini adalah ini sebenarnya goal kesekian setelah goal-goal yang sebelumnya. Pertama itu orang tua dulu ya, umrah orang tua, rumah orang tua, transferan rutin orang tua, habis itu ngajak orang tua keluar negeri ya, habis itu ngajak anak-anak mulai ngerasain luar negeri, rumah gitu. Jadi ini yang kesekian gitu. Nah, triggernya itu sebenarnya karena waktu itu si kakak pengen punya privasi sendiri, tapi waktu itu di rumah yang lama itu kamar anak cuma satu gitu. Kamar anak cuma satu, dan ketika dia pulang sekolah itu isi kamarnya udah diacak-acak sama adik-adiknya, dan dia adiknya yang dua yang nggak ngerti, aku yang main-main masuk-masuk itu, dan dia marah gitu. Marah itu adalah ekspresi dia sedih ya, ekspresi dia sedih. Nah, kalau anak kita sedih berarti kan harus ada yang kita lakukan ya. Dia pengen sesuatu, apa yang bisa aku lakukan gitu. Waktu itu uangnya nggak ada lah yang dibudgetin untuk rumah ya. Kita tahu rumah, kalau mau rumah yang nyaman itu duitnya harus berapa, dan itu kita nggak hitung-hitungan, habis itu kita umpetin kertasnya. Mungkin dari waktu itu nggak punya uang ya, nggak punya, lagi kosong lah, lagi menikmati hidup. Begitu ada rumah ini, itu akhirnya income itu naik 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi dari titik Maki mulai mikirin oke, aku mau. Naik 2 kali lipat, dan rezekinya akhirnya ada gitu. Dan terus apa ya, luas, lega gitu kan. Maki ini teman-teman beli rumah di belakang rumah sebelumnya ya kan. Rumah ini kan sebenarnya rumah kan, halamannya nanti dikasih Mas footage rumah ya. Itu cuma buat dijadiin halaman doang. Itu sultan banget ya. Jadi beli rumah robohin halaman. Kan enggak tuh? Buat nanam cabai. Buat nanam cabai. Itu kekuatan dari impian juga sih. Jadi kalau pengen sesuatu tuh jangan nanggung-nanggung gitu. Jangan nanggung-nanggung. Waktu rumah ini kayak udah hampir ada, gini nanti jadinya bagus. Terus aku kaget tuh. Hah, bagus banget ya rumah gue nanti ya. Sampai nyari. Iya, jadi ini tembok itu sebenarnya udah ketutup. Ini pintu seharusnya ketutup. Begitu ini kebeli, ini dibongkar. Untuk jadi pintu ke belakang, karena belakangnya udah berhasil kita beli gitu. Jadi kalau mau apa-apa jangan nanggung-nanggung. Jangan nanggung-nanggung. Karena sebenarnya kita bisa gitu. Karena sebenarnya kita tuh resourceful. Kalaupun nggak ada namanya orang yang resourceful itu nggak tahu kemampuannya ya. Ada kemampuannya, ada potensi yang ada di kita sendiri gitu kan ya. Cuman nggak pernah. Kamu nggak keluarkan ketika kamu tidak dalam kondisi terdesak. Ketika kamu tidak harus ini tuh ya kependem di sini gitu. Tapi kalau kamu dalam kondisi yang kamu mau ini, yang dimau itu jelas banget. Apa efeknya kalau aku punya itu, efeknya buat keluarga apa, itu pasti cari cara, nggak mungkin enggak. Pasti cari cara ada. Dia sudah nanya, tapi dia jadi mikir. Acara yang santai loh.
ya saudara. Ya hidup ini terus ya, jadi jangan settle gitu, jangan kalau oke, aku udah nyaman dengan ini, oke, aku di sini aja ya enggak gitu, karena tadi ya kalau kita nggak selalu melihat apa lagi ya kita akan di situ-situ aja. Dan kalau kita nggak kayak aku bisa punya yang lebih daripada ini, nggak akan nge-push diri. Terus kalaupun kita lagi ada tantangan atau apa, kita nggak bisa bangkit karena kita nggak punya view. Nanti kalau aku udah lewati tantangan ini, aku bisa menikmati apa. Itu aku juga aku sendiri loh, dengerin tuh. Nanti kalau Ima nonton ini lagi, dengerin berulang-ulang ya, masukin ya ke sini ya. Ini nanti pikiran sinkronin. Oke, itu sih Maki yang aku makasih banget loh Maki. Iya. Izinin nggak izinin aku datang. Nggak izinin aku ngobrol aja. Yang penting aku udah assalamualaikum ya. Udah mau mengizinkan Ina sama Emas buat ngelirik sana kesini ke rumahnya Maki. Pasti jadi inspirasi yang bagus banget buat Ina sendiri. Doain ya. Selalu didoain. Terima kasih teman-teman semua. Bye bye. Cause it's good with a bit of vision. So keep dreaming and it will come true. I know you got it in you. All that you've been through makes you much stronger now. Know that whatever happens, take every chance and don't be afraid to try. Oke. 1, 2, 3. Nah Gina, bener banget kalau jadi diamond itu pasti. Oke, sebentar aku tes lagi. Dari tadi. Ulang. Iya, tapi tadi ada suara itu loh yang keren banget. Udah dong, Gina kan udah. Ini pasti Jin. Berarti sekarang aku nih Jin ya, kita memang belum selalu puasa ya. Sampai mana Jin? Sampai ini aja kali aku nanya kan ngomong-ngomong tapi semangat banget hari ini terus aku jawab udah gitu. Sampai rasional ini harus dong Jin ya. Oh ya, oke, harus ini. Oke ya Jin. Kelihatan sih. Ini udah hari bulan Oktober. Sorry, it's DJ. Oke. 1, 2, 3. Nah Gina, bener banget kalau jadi diamond itu pasti. Oke, sebentar aku tes lagi. Dari tadi. Ulang. Iya, tapi tadi ada suara itu loh yang keren banget. Udah dong, Gina kan udah. Ini pasti Jin. Berarti sekarang aku nih Jin ya, kita memang belum selalu puasa ya. Sampai mana Jin? Sampai ini aja kali aku nanya kan ngomong-ngomong tapi semangat banget hari ini terus aku jawab udah gitu. Sampai rasional ini harus dong Jin ya. Oh ya, oke, harus ini. Oke ya Jin. Kelihatan sih. Ini udah hari bulan Oktober. Sorry, it's DJ. Don't give up, fight a little harder. Let nothing come and change your mind. Trust the voice that you have inside you that tells you you are good enough. I know you got it in you. All that you've been through makes you much stronger now. Know that whatever happens, take every chance and don't be afraid to try. Share your passion now. Share your passion now.
'cause it's good with a bit